Sistem replikasi tingkat dewa, bab 26 sampai dengan 30. Bab 26 Hukuman. Seluruh keluarga Lin sangat gembira atas kabar baik Lin Xuan. Namun, Lin Hai awalnya terkejut, tetapi kemudian diliputi rasa takut yang tak berujung. Melihat hal itu, tetua Lin Qiyu, yang berdiri di dekatnya, merasa terkejut sekaligus kaget, dan juga menghela napas pelan. Bakat Lin Xuan jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Sepertinya setelah kompetisi, aku harus mengajak Lin Hai untuk meminta maaf kepada Lin Xuan. Kita tidak bisa lagi mengkhawatirkan soal menjaga harga diri. Jika tidak, masa depan akan menjadi tak terbayangkan. Para anggota dari 3 kekuatan utama lainnya, setelah terkejut dan tak percaya, akhirnya menghela napas lega. Bakat Lin Xuan masih lebih kuat. Meskipun Istana Tuan Kota menggunakan metode rahasia khusus untuk berbuat curang, memberikan Zhang He kekuatan tingkat akhir alam kebangkitan untuk waktu singkat, dia tetap tidak mampu menandingi pukulan Lin Xuan. Gelar jenius nomor 1 di kota Qingyu sangat layak dan memang pantas disandang. Mereka bahkan meninggalkan murid-murid lain dari kota Qingyu jauh di belakang. Murid-murid jenius lainnya yang disebut-sebut itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lin Xuan, mereka hanyalah orang biasa. Jenius seperti itu, begitu ia memasuki sekte awan mengalir, sangat mungkin untuk melambung ke puncak kejayaan. Mereka sebaiknya menghindari persaingan dengan keluarga Lin. Setidaknya sampai berita kematian Lin Xuan tersebar, kita harus tunduk dan mentolerir keluarga Lin untuk saat ini. Para pemimpin dari 3 kekuatan utama itu semuanya berpikir dalam hati. Di platform tinggi, Zhao Kuxin dan Lin Qiuan sama-sama tersenyum dan mengangguk. Lin Xuan tampil dengan baik dan tidak mengecewakan mereka. Kekuatan yang melampaui kemampuannya itu sudah cukup untuk menjadikannya seorang jenius di sekte awan mengalir. Zhang Wenyong, penguasa kota, dan para tetua dari 2 kekuatan besar lainnya menatap dengan mata terbelalak, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan terkejut. Bahkan sebagai ahli di alam transformasi Qi, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Kejeniusan seperti itu adalah sesuatu yang sulit mereka percayai. Setelah tersadar, mereka semua menghela napas penuh emosi. Dengan kejeniusan seperti itu, kebangkitan keluarga Lin tak terbendung. Tampaknya keluarga Lin kemungkinan akan mendominasi kota Qingyu di masa depan. Suara bising di lapangan berangsur-angsur mereda setelah beberapa menit. Di arena, Zhang Ping kemudian mengumumkan, Lin Xuan memenangkan pertandingan ini. Setelah berbicara, dia menatap Lin Xuan dengan ekspresi yang rumit. Hasil yang paling tidak diinginkannya tetap terjadi. Namun, dia tetap harus mengumumkannya. Mulai hari ini, tidak, mulai saat ini juga, mungkin akan menandai kebangkitan sejati keluarga Lin dan awal kehancuran keluarga Zhang dari Istana Tuan Kota. Namun, Lin Xuan tidak memperhatikan apa yang dipikirkan orang lain. Melihat jumlah poin energi yang meningkat pesat di panel atribut, dia mengangguk sedikit tanda puas. Benar saja, strateginya tepat. Zhang He, yang dikalahkan dengan 1 pukulan dan maju ke tahap akhir alam kebangkitan, memperoleh poin energi jauh lebih banyak daripada Zhang He, yang dikalahkan dengan 1 pukulan di awal pertempuran tanpa menggunakan teknik rahasianya. Namun, yang mengejutkannya, kekuatan teknik darah mendidih ternyata cukup luar biasa. Hal ini justru menyebabkan kekuatan Zhang He meningkat pesat. Meskipun pukulan itu membuat Zhang He terpental, sebenarnya pukulan itu menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Untungnya, tujuan tersebut akhirnya tercapai. Sambil tersenyum, Lin Xuan melompat dari panggung ke tribun penonton di bawah pengawasan semua orang yang hadir. Setelah kembali duduk di tempat, masing-masing dan menerima ucapan selamat dari Lin Xiyun, mereka mulai mengobrol dan tertawa. Lin Xuan juga memperhatikan bahwa Lin Xiyun tampak sedikit lebih bahagia, meskipun dia tidak yakin apakah itu hanya imajinasinya saja. Kompetisi ini akan segera berakhir. Semua kompetisi telah berakhir. Zhang Ping juga melompat dari panggung dan berjalan menuju panggung yang tinggi. Selanjutnya, tugas itu bukan lagi tanggung jawabnya, giliran penguasa kota Zhang Wenyong untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Namun tepat saat Zhang Wenyong berdiri, bersiap untuk membuat pengumuman. Namun kemudian Zhao Kuxin, utusan dari sekte Liu Yun, berdiri. Tidak ada preseden untuk hal ini, yang membuat Zhang Wenyong bingung. Namun, kota Qingyu berada di bawah yurisdiksi sekte Liu Yun, dan tingkat kultivasi Zhao Kuxin 1 tingkat lebih tinggi darinya. Status sebenarnya lebih tinggi dari yang terlihat. Dia tidak berani melakukan apapun.
Dia hanya bisa terus duduk di sana, menatap Zhao Kuxin. Semua orang di lapangan juga memfokuskan perhatian pada Zhao Kuxin, utusan dari sekte tersebut. Setelah mengamati seluruh hadirin, Zhao Kuxin mengumumkan dengan suara lantang. Kompetisi telah berakhir, dan 10 besar telah ditentukan. Tapi hari ini, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Dalam wilayah hukum sekte Liu Yun saya, keadilan dan kesetaraan selalu dijunjung tinggi, dan kekuatan adalah yang terpenting. Pemilihan murid juga dilakukan dengan cara yang sama. Namun, selama kompetisi berlangsung, beberapa orang memilih untuk berbuat curang, sehingga merusak keadilan. Meskipun orang ini tidak berhasil, namun, sekte Liu Yun kami memiliki pendirian yang tegas terhadap kecurangan semacam itu dan hal itu harus dilarang keras. Oleh karena itu, Zhang He menghukum mereka yang berbuat curang. Mereka dikeluarkan dari 10 besar dan didiskualifikasi dari kesempatan untuk masuk ke sekte Liu Yun. Selain itu, keluarga Zhang, yang menutupi kecurangan tersebut, juga akan dihukum. Keluarga Zhang dicabut hak pengelolaannya selama 3 tahun atas seluruh properti di kota Qingyu, yang akan diberikan kepada keluarga Lin sebagai kompensasi. Setelah berbicara, tatapan dingin Zhao Kuxin tertuju pada Zhang Wonyong yang berada di sampingnya. Zhang Wonyong merasakan jantungnya bergetar, dan rasa takut terpancar di matanya. Dia tahu bahwa jika dia berani menolak, pihak lain mungkin akan melumpuhkannya di tempat. Di mata utusan dari Sekte Awan Mengalir, seorang penguasa kota kecil benar-benar bukan siapa-siapa. Dia segera berdiri, membungkuk dengan hormat, dan menjawab, "Ya, Yang Mulia, keluarga Zhang saya bersedia menerima hukuman." Dia tidak pernah menyangka bahwa menggunakan teknik darah mendidih untuk berbuat curang akan berakibat seperti itu. Kota Qingyu masih terlalu kecil, kota ini belum mengetahui aturan dan larangan sekte Liu Yun. Jika tidak, bahkan jika dia kalah, dia tidak akan membuat pilihan ini. Adapun soal perlawanan, dia bahkan tidak pernah mempertimbangkannya. Sebuah keluarga di kota kecil mungkin tidak lebih dari seekor semut di mata pihak lain, dan dapat dimusnahkan hanya dengan sekali gerakan tangan. Dia, dan bahkan seluruh kediaman penguasa kota, sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Begitu dia selesai berbicara, hadirin langsung riuh rendah. Tidak ada yang menyangka situasi akan berkembang seperti ini. Namun mereka juga benar-benar menyaksikan kekuatan Sekte Awan Mengalir. Ketika perintah diberikan, kekuatan terkuat di kota Qingyu, yaitu istana penguasa kota, tidak berani melawan sedikit pun. Pada saat yang sama, mereka merasakan rasa iri dan kagum yang lebih besar terhadap 10 orang yang memenuhi syarat untuk masuk ke Sekte Liu Yun, termasuk 10 orang teratas dalam kompetisi tersebut. Di alun-alun, Zhang He, yang sudah terluka parah dan hampir berlumuran darah, sangat marah mendengar hal itu sehingga ia muntah darah dan pingsan di tempat. Ia dibawa pergi oleh anak buah penguasa kota untuk menerima perawatan. Semua orang di rumah besar penguasa kota tampak murung dan sedih. Petualangan ini tidak hanya gagal, tetapi juga meningkatkan prestise keluarga Lin dan mengakibatkan hukuman yang begitu berat. Tampaknya kali ini, rumah besar penguasa kota mereka benar-benar akan celaka. Para anggota keluarga Chen dan Wu, dua kekuatan besar, juga memasang ekspresi serius. Meskipun istana penguasa kota, kekuatan terkuat di kota Qingyu, mengalami kemunduran, mereka sama sekali tidak merasakan kegembiraan. Karena mereka diam-diam telah bersekutu dengan istana tuan kota untuk bersama-sama melawan keluarga Lin. Setelah kediaman penguasa kota dikalahkan, keluarga Lin memperoleh keuntungan yang sangat besar. Sangat mudah untuk membayangkan seberapa besar keluarga Lin yang sudah berkuasa akan memperluas pengaruhnya. Sangat mungkin bahwa dalam waktu dekat, keluarga Lin akan memiliki kendali mutlak atas seluruh kota Qingyu. Semua ini terjadi berkat Lin Xuan, jenius nomor 1 dari keluarga Lin. Seandainya bukan karena kebangkitan Lin Xuan yang tiba-tiba, Lin Yun, yang awalnya merupakan jenius nomor 1 keluarga Lin, tidak akan mampu menandingi Zhang He. Bab 27 Inisiatif. Istana penguasa kota tidak akan mengambil risiko menggunakan metode curang, yang akan menyebabkan situasi seperti sekarang ini. Awalnya, meskipun keluarga Lin memiliki Lin Qiyuan, orang terkuat di kota Qingyu, Lin Qiyuan jarang muncul. Mereka juga dapat melawan keluarga Lin dan menciptakan keseimbangan kekuatan. Dalam jangka pendek, seharusnya tidak ada masalah. Namun kini, berkat Lin Xuan, situasi ini telah berubah. Keseimbangan mulai bergeser mendukung keluarga Lin.
Para pemimpin dari tiga kekuatan utama itu tak kuasa menahan diri untuk melirik Lin Xuan, dan semuanya menghela napas dalam hati. Mereka tidak berdaya menghadapi hal ini. Bakat Lin Xuan telah terungkap kepada semua orang. Setelah memasuki Sekte Awan Mengalir, mereka kemungkinan akan melambung ke ketinggian yang luar biasa, jauh melampaui kekuatan kota Qingyu. Mereka hanya bisa meratapi nasib buruk mereka dan tidak berani melampiaskan amarah mereka kepada Lin Xuan. Pada saat yang sama, mereka juga diam-diam memikirkan jalan keluar. Kekuasaan dan pengaruh keluarga Lin yang terus meningkat kini tak terbendung. Dengan adanya Lin Xuan, seorang yang berpotensi jenius, mereka harus menemukan jalan keluar lain jika tidak ingin ditelan oleh kelompok tersebut. Keluarga Lin, di sisi lain, bersorak dan sangat gembira. Mulai hari ini, prestise keluarga Lin akan mengalami peningkatan yang signifikan. Mendominasi kota Qingyu sudah di depan mata. Dia sangat gembira. Lin Xuan juga tersenyum di tribun penonton. Dia tidak terlalu khawatir tentang situasi di kota Qingyu. Namun, saya tetap sangat senang melihat begitu banyak poin energi yang diperoleh. Dari mimbar yang tinggi, Zhao Kuxin melanjutkan dengan suara lantang. Setelah kompetisi, Zhang He dikeluarkan dari 10 besar, dan pemain peringkat ke-11 ditambahkan ke 10 besar. Nah, kalian semua yang berada di 10 besar, silakan naik ke panggung. Begitu kata-kata itu terucap, Lin Xuan, Lin Xiyun, Chen Yu, dan 10 besar lainnya langsung berdiri dan berjalan menuju panggung tinggi. Secercah kegembiraan terpancar di mata Lin Xuan. Kesempatan itu telah tiba. Tak lama kemudian, ke-10 orang itu tiba di platform tinggi. Tatapan Lin Xuan menyapu mereka. Suara mendesing. Nama, Zhao Kuxin. Tingkat kultivasi, tingkat ketiga alam kondensasi. Bakat kultivasi tingkat atas, bakat kekuatan tingkat menengah, bakat kecepatan tingkat menengah, bakat atribut logam tajam tingkat rendah, bakat atribut angin kencang tingkat rendah, bakat ilmu pedang tingkat rendah. Seni bela diri, keterampilan esensi angin tingkat menengah. Peringkat 5, keberhasilan kecil teknik pedang pembunuh angin tingkat menengah. Peringkat 5, keberhasilan kecil tinju pemecah gunung tingkat rendah. Peringkat 5, keberhasilan besar teknik gajah buas tingkat menengah. Peringkat 5, keberhasilan kecil langkah hantu tingkat rendah. Peringkat 5, keberhasilan besar. Harta pribadi, tidak ada. Lin Xuan menatap panel atribut baru Zhao Kuxin, matanya berbinar-binar. Seperti yang diharapkan dari seorang utusan dari sebuah sekte, panel atribut ini cukup mengesankan, bahkan melampaui milik Lin Qiuan. Seketika itu juga, Lin Xuan mendapat sebuah pemikiran. Ding, 10.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh bakat kultivasi tertinggi. Ding, 3.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh talenta kecepatan sedang. Petik 2 petik 2. Dengan banyaknya teknik bela diri tingkat 5 milik Lin Qiuan yang sudah dimilikinya, dia saat ini tidak mampu mengeluarkan kekuatan sebenarnya, jadi tidak perlu menyalin lebih banyak lagi. Selama waktu ini, dia juga menyadari pentingnya bakat, jadi dia meniru semua bakat Zhao Kuxin. Gunakan setelah kamu kembali. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan tidak ada yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Zhao Kuxin melirik 11 pemain pertama, terutama Lin Xuan, senyum muncul di matanya, dan berkata, "Selamat atas keberhasilanmu memenuhi syarat untuk masuk Sekte Liu Yun. Ini adalah token Liu Yun. Besok pagi, sebelum pukul 8, bawa token Liu Yun dan tunggu aku di luar kediaman Tuan Kota. Aku akan membawamu ke Sekte Awan Mengalir." Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan 10 token hitam mendarat tepat di tangan Lin Xuan dan kelompoknya yang berjumlah 10 orang. Lin Xuan memeriksa token di tangannya. Dia tidak tahu terbuat dari bahan apa, tetapi token itu memiliki tekstur logam, dan namanya tertulis di bagian belakang. Kemudian, Zhao Kuxin menatap Zhang Wonyong yang berdiri di sampingnya. "Tuan Zhang, bagikan hadiahnya." "Baik, Yang Mulia." Zhang Wonyong membungkuk hormat sebagai jawaban, dengan senyum getir di matanya. Dua anggota keluarga Zhang juga masuk dalam 10 besar, tetapi anggota mereka yang paling berbakat, Zhang He, tereliminasi, dan keluarga Zhang mendapat hukuman berat. Ironisnya, dia bersikeras untuk membagikan hadiah itu secara pribadi. Lin Xuan, pemenang tempat pertama kompetisi, dianugerahi 1 pil pengurang Qi. Sambil berbicara, dia menyerahkan botol giok kepada Lin Xuan.
Juara kedua dalam kompetisi, Chen Yu. Dengan hukuman berat yang sebelumnya dijatuhkan Zhao Kuxin kepada keluarga Zhang dan Zhang He, pembagian hadiah tersebut hampir tidak membangkitkan emosi apapun di hati masyarakat. Tak lama kemudian, hadiah untuk 10 kontestan teratas berhasil dibagikan. Zhao Kuxin kemudian meminta Lin Xuan dan 10 orang lainnya kembali ke tribun dan mengumumkan berakhirnya kompetisi. Diiringi desahan dan ratapan, semua orang pun pergi. Kompetisi hari ini diwarnai terlalu banyak kejadian tak terduga. Mereka semua memiliki perasaan yang campur aduk. Tak lama kemudian, mereka kembali ke rumah keluarga Lin. Mereka semua bubar. Saudara Lin Xuan, ini hari terakhir kita di kota Qingyu. Bagaimana kalau kita keluar dan menjelajah sedikit lagi? Mata Lin Xiyun yang cerah dan berbinar bersinar saat dia membujuk Lin Xuan. Oke, Lin Xuan menepuk kepala Lin Xiyun, wajahnya penuh senyum, dan mengangguk. Dia biasanya tidak menolak permintaan Lin Xiyun. Setelah itu, keduanya meninggalkan keluarga Lin dan mulai menjelajahi kota Qingyu. Saat kompetisi berakhir, para pemimpin dari berbagai kekuatan dan para penonton pun pergi, dan semua yang terjadi selama kompetisi menyebar ke seluruh kota Qingyu dengan kecepatan kilat. Kota Qingyu kembali diguncang. Secara khusus, Zhang He menggunakan metode curang untuk mencapai tahap akhir alam kebangkitan, tetapi tetap dikalahkan oleh Lin Xuan dengan satu pukulan. Hal ini semakin mengejutkan semua orang dengan bakat Lin Xuan yang menakutkan. Reputasi Lin Xuan di kota Qingyu telah meningkat ke level yang baru. Bahkan Zhang Wenyong, penguasa kota, pun tergolong rendah. Demikian pula, ketika berita tentang hukuman berat yang diterima keluarga Zhang menyebar, semua kekuatan besar tahu bahwa kebangkitan keluarga Lin tidak dapat dihentikan. Banyak kekuatan berpengaruh, baik besar maupun kecil, mulai secara diam-diam menghubungi dan mencari muka dengan keluarga Lin. Mereka berhenti memperhatikan rumah besar penguasa kota itu. Lin Xuan dan Lin Xiyun berkeliling kota Qingyu hingga matahari terbenam dan malam tiba, sebelum akhirnya mereka memulai perjalanan pulang. Malam, kediaman sang majikan, di dalam kamar tidur. Lin Xuan dan Lin Xiyun duduk di tepi tempat tidur, dengan Lin Xiyun bersandar di pelukan Lin Xuan. Yuner, sudah larut malam, apa kau tidak pulang? Tidakkah pamanmu akan khawatir? Lin Xuan berkata pelan, meskipun dia juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Lin Xiyun. Namun, ini masih merupakan masyarakat feodal kuno, dan keduanya belum menikah. Mungkin bukan ide yang bagus bagi seorang gadis muda seperti Lin Xiyun untuk menginap di rumah seorang pria pada malam hari. Kakak Lin Xuan, aku tidak akan pulang malam ini. Bagaimana kalau kita tidur bersama? Saat berbicara, Lin Xiyun tersipu dan dengan malu-malu mendorong Lin Xuan hingga terjatuh. Tirai tempat tidur di kedua sisi juga otomatis turun, menutupi pemandangan musim semi di dalamnya. Karena wanita cantik itu yang mengambil inisiatif, Lin Xuan tentu saja tidak akan menolak. Tidak lama kemudian, terdengar teriakan. Malam yang indah berlalu dengan cepat. Pagi buta, seberkas sinar matahari menerobos masuk melalui jendela. Lin Xuan bangkit dan berpakaian. Melihat genangan darah di tempat tidur, tatapannya melembut dipenuhi kelembutan yang tak berujung. Simpan spray di ruang pribadi Anda. Di mana Yuner? Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri lalu berjalan keluar dari kamar tidur. Namun kemudian mereka melihat sosok tinggi duduk di halaman. Bab 28 Keberangkatan. Lin Xuan melangkah keluar dari kamar tidur dan melihat sosok tinggi di halaman. Dia tak lain adalah Lin Qiyuan. Murid Lin Xuan memberi salam kepada tetua ketiga. Lin Xuan segera berjalan mendekat, menangkupkan kedua tangannya sebagai salam, dan berkata dengan agak malu. Namun, wajah Lin Qiyuan tampak serius. Jantung Lin Xuan berdebar kencang. Dia melanjutkan, tenanglah, tetua ketiga, perasaanku terhadap Yuner tulus, dan aku tidak akan pernah mengecewakannya. Aku tak pernah menyangka Yuner akan melakukan begitu banyak untukmu. Mendengar itu, ekspresi Lin Qiyuan menjadi semakin muram, dan dia menghela napas. Apa artinya ini? Lin Xuan agak bingung. Selama Yuner bahagia, aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu, tetapi percuma saja jika aku setuju. Lin Qiyuan melanjutkan, ada sedikit nada kesedihan dalam kata-katanya. Lin Xuan semakin bingung, matanya mencari-cari di sekeliling. Tidak perlu mencari lagi, Yuner sudah pergi. Kata Lin Qiyuan, kiri. Lin Xuan benar-benar bingung. Artinya persis seperti yang tertulis, mereka pergi. Mereka meninggalkan kota Qingyu, mereka meninggalkan kerajaan Changyuan.
Suara Lin Qiuan terdengar lagi, menghancurkan secercah harapan terakhir di hati Lin Xuan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Lin Xuan langsung merasa cemas. Dia baru saja mengkonfirmasi hubungannya dengan Lin Xiyun kemarin, kenapa dia pergi hari ini? Mengapa? Lin Qiuan menghela napas dan melanjutkan. Jika saya tahu Anda akan bereaksi seperti ini, silakan duduk, dan saya akan menjelaskan semuanya kepada Anda dengan benar. Lin Xuan duduk di bangku batu di samping. Lin Qiuan kemudian mulai menceritakan kisahnya. Lin Qiuan awalnya adalah murid biasa dari keluarga Lin di kota Qingyu. Karena ia tidak ditakdirkan untuk menjadi kepala keluarga dan tidak ingin membunuh saudara-saudaranya sendiri, ia meninggalkan kota Qingyu dan pergi mencari nafkah di dunia luar. Dan begitulah, beberapa tahun berlalu, Lin Qiuan juga berhasil menembus ke alam transformasi Qi. Kemudian, selama petualangannya, ia menemukan seorang wanita yang mengalami luka serius. Wanita itu sangat cantik, dan Lin Qiuan langsung tertarik padanya. Mereka membawanya pulang untuk menghibur dan menyembuhkan lukanya. Tak lama kemudian, keduanya mulai saling menyukai dan menjalin hubungan. Dia melahirkan seorang putri, Lin Xiyun. Namun tepat saat itu, seorang ahli bela diri yang sangat kuat datang ke pintu mereka. Kemudian wanita itu mengungkapkan niat sebenarnya kepada Lin Qiuan. Dia adalah seorang santa dari kekuatan yang dahsyat. Kemudian, dalam pertempuran dengan santa lain, dia disergap dan terluka parah. Baru kemudian dia melakukan perjalanan melalui celah ruang untuk sampai ke sini. Karena keberadaan mereka telah terungkap, mereka tidak dapat lagi menyembunyikannya, jadi mereka mengizinkan Lin Qiuan untuk membawa putrinya kembali ke kota Qingyu. Di sisi lain, dia kembali kepada kekuatan dahsyat itu untuk mengamankan masa depan putrinya. Dia berjanji akan mengirim seseorang untuk menjemput ayah dan putrinya ketika putrinya berusia 16 tahun. Jadi Lin Qiuan membawa Lin Xiyun kembali ke keluarga Lin di kota Qingyu. Kesederhanaan dan ketenangannya memupuk kehidupan Lin Xiyun. Lebih dari 1 dekade telah berlalu, dan bahkan Lin Qiuan sekarang percaya bahwa semua itu hanyalah mimpi. Namun pagi ini, pada ulang tahun Lin Xiyun yang ke-16, ibunya benar-benar mengirim seseorang untuk membawa Lin Xiyun pergi, tanpa menyebut nama Lin Qiuan sama sekali. Pendatang baru itu juga sangat kuat, bahkan telah menembus kehampaan untuk sampai ke sana. Selain itu, karena pihak lain dikirim oleh ibu Lin Xiyun, Lin Qiuan tidak punya cara untuk menghentikan mereka dan tidak punya alasan untuk melakukannya, jadi dia menyuruh Lin Xiyun dibawa pergi. Kata-kata itu terucap, keheningan panjang menyelimuti lapangan, suasana muram menyebar, seperti yang diperkirakan, kita masih terlalu lemah. Lin Xuan mengepalkan tinjunya, berpikir dalam hati. Jika dia cukup berkuasa, bagaimana mungkin dia membiarkan Lin Xiyun dibawa pergi, terlepas dari apakah pihak lain itu ibu Lin Xiyun atau bukan. Kekuatannya masih terlalu lemah, bahkan, dia tidak menyadari bahwa Lin Xiyun telah dibawa pergi. Tetua ketiga, tolong beritahu saya nama kekuatan dahsyat itu, dan tingkat kultivasi apa yang saya butuhkan untuk membawa Yuner kembali. Lin Xuan menatap Lin Qiuan dan berkata dengan suara berat. Meskipun dia marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Keberadaan yang mampu merobek kehampaan adalah sesuatu yang tidak boleh dia sakiti untuk saat ini. Namun, dia juga tidak akan membiarkan pihak lain lolos begitu saja. Hanya karena sekarang tidak berhasil bukan berarti tidak akan berhasil di masa depan. Alam bela diri raja, saat kau mencapai alam bela diri raja, temui aku lagi, dan aku akan menceritakan semuanya padamu. Lin Qiuan tidak ingin mengecilkan hati Lin Xuan, tetapi melihat tatapan Lin Xuan yang penuh tekad, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak angkat bicara. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke alam bela diri raja. Terima kasih telah memberitahuku, tetua ketiga. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan kedua tangannya sebagai salam. Dia belum pernah mendengar tentang alam bela diri raja, dan dia juga tidak tahu seberapa kuat atau jauh melampaui alam itu. Namun, ia yakin bahwa ia pasti bisa mencapainya. Karena dia memiliki sistem replikasi, hal-hal ini tidak akan menjadi masalah. Setelah itu, Lin Qiuan diantar pergi. Setelah membereskan semuanya, Lin Xuan melangkah menjauh dari keluarga Lin dan menuju ke kediaman tuan kota. Lin Xiyun pergi, dan tidak ada lagi yang bisa ia rindukan di keluarga Lin dan kota Qingyu. Tugas paling mendesak adalah meningkatkan tingkat kultivasi saya ke alam bela diri raja. Namun, kota Qingyu jelas jauh dari memenuhi persyaratan tersebut. Setidaknya,
Sekte Liu Yun harus dijadikan titik awal. Sekte awan mengalir jauh lebih kuat daripada kota Qingyu, mengendalikan 12 kabupaten di sekitarnya, termasuk Kabupaten Qingyu tempat kota Qingyu berada. Sekte ini juga merupakan salah satu dari 4 sekte utama kerajaan Changyuan. Bahkan keluarga kerajaan-kerajaan Changyuan hanya dapat disejajarkan dengan 4 sekte utama, dan tidak dapat melampaui mereka. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan rumah besar penguasa kota. Pada saat itu, Zhao Kuxin, Zhang Wonyong, dan pejabat tinggi lainnya dari berbagai pihak juga tiba. Mereka berkumpul di ruang terbuka di luar. Kedatangan Lin Xuan langsung menarik banyak perhatian. Banyak orang ingin datang, menyapa, dan mencoba membangun hubungan. Namun, melihat ekspresi dingin dan sikap acuh tak acuh Lin Xuan, dia menyerah. 100 meter dari situ, terdapat seekor elang hitam besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Binatang iblis, elang berbulu hitam. Tingkat, tier 4, tingkat tinggi. Bakat garis keturunan unggul, bakat kekuatan rendah, bakat kecepatan tingkat rendah, dan bakat atribut angin kencang tingkat menengah. Tatapan Lin Xuan menyapu panel atribut elang hitam yang muncul di hadapannya. Lin Xuan tampak terkejut, dia tidak menyangka akan melihat atribut dan bakat dari binatang buas iblis tersebut. Dalam hal ini, panel atribut ini justru dapat berfungsi sebagai peringatan. Setelah menunggu beberapa saat, waktu menunjukkan pukul 8. Kecuali Lin Xiyun, semua anggota 10 besar lainnya hadir. Ayo pergi. Zhao Ku melambaikan tangannya dan memimpin ke-9 orang itu menuju elang berbulu hitam. Lin Xiyun tidak datang, dan Zhao Kuxin tidak banyak bicara, jelas sudah tahu. Meskipun yang lain merasa bingung, mereka hanya bisa diam karena utusan Zhao Kuxin tidak menyebutkannya. Elang berbulu hitam itu sedikit menunduk, dan Zhao Kuxin memimpin 9 orang itu naik ke punggungnya. Si kecil hitam, ayo kita kembali. Zhao Kuxin menepuk punggung elang berbulu hitam itu. Seketika itu juga, elang berbulu hitam itu terbang. Di bawah pengawasan ketat semua orang yang hadir, ia terbang menjauh dari kota Qingyu, berubah menjadi titik hitam dan dengan cepat menghilang dari pandangan. Semua orang menghela napas dalam hati dan pergi. Rentang sayap elang berbulu hitam lebih dari 20 meter. Zhao Kuxin, Lin Xuan, dan 10 orang lainnya duduk bersila di bagian belakangnya, yang cukup luas. Karena tampaknya menyadari bahwa Lin Xuan sedang dalam suasana hati yang buruk, 9 orang lainnya, termasuk Zhao Kuxin, tidak mengganggunya. Ding, 1000 poin energi terpakai, penyalinan berhasil, diperoleh talenta atribut angin kencang tingkat menengah. Ding, 500 poin energi terpakai, penyalinan berhasil, diperoleh talenta kecepatan tingkat rendah. Petik 2 petik 2. Bab 29 kedatangan. Saat ini, Lin Xuan sedang meniru kemampuan elang berbulu hitam. Kali ini, kepergian Lin Xiyun membuat Lin Xuan sangat menyadari ketidakmampuannya sendiri. Keinginan membara mereka untuk meraih kekuasaan yang sangat besar telah mencapai batasnya. Elang berbulu hitam ini memiliki banyak harta karun yang dapat meningkatkan kekuatannya. Lin Xuan tidak punya alasan untuk membiarkannya pergi. Dengan kelebihan poin energi sementara, saya menyalin semuanya kecuali bakat garis keturunan saya. Adapun bakat garis keturunan, tampaknya itu adalah bakat unik bagi makhluk iblis, mirip dengan bakat kultivasi manusia. Jika disalin, siapa yang tahu perubahan tak terduga apa yang mungkin terjadi. Lin Xuan kemudian tidak menyalinnya. Saya langsung memilih untuk menggunakannya. Bakatnya di semua bidang sudah cukup tinggi, ini hanyalah pelengkap dan tidak akan menyebabkan fluktuasi signifikan pada auranya. Tidak perlu khawatir Zhao Kuxin akan memperhatikanmu. Itu digunakan secara langsung. Ding, selamat, pembawa acara, atas kenaikan Anda ke tingkat bakat atribut Gale tingkat menengah. Ding, selamat, pembawa acara, atas kenaikan Anda ke tingkat bakat ilmu pedang tingkat rendah. Petik 2 petik 2. Tak lama kemudian, muncul pancaran cahaya hangat yang samar. Lin Xuan menatap kehampaan di depannya, pada panel atribut yang sedikit berubah, dan mengangguk pelan. Seketika itu juga, dia memejamkan mata dan mulai mempraktikkan teknik penempaan giok. Waktu berlalu dengan lambat, elang berbulu hitam itu berubah menjadi bayangan hitam yang melintas di langit. 2 jam kemudian, akhirnya, kami sampai di tujuan kami, Sekte Awan mengalir. Saat semua orang melihat ke bawah, rasa kagum menyelimuti mereka.
Di dalam rangkaian pegunungan ini, istana-istana yang tak terhitung jumlahnya berjejer rapat. Masing-masing lebih dari 10 kali lebih mewah daripada rumah besar Tuan Kota Qingyu. Dikelilingi awan dan kabut, serta ramai dengan orang-orang, rasanya seperti melangkah ke negeri dongeng yang legendaris. Zhao Kuxin mengendalikan elang berbulu hitam untuk terbang ke dalamnya dan berhenti di sebuah lapangan yang sangat luas. Lin Xuan dan 9 orang lainnya kemudian tersadar dan mengikuti jejaknya, turun dari elang berbulu hitam. Mari ikut saya. Zhao Kuxin memimpin rombongan menuju sebuah aula besar yang tidak jauh dari sana. Dia menjelaskan di sepanjang jalan. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu telah memenuhi syarat, kamu bisa masuk ke sekte awan mengalirku. Anda juga perlu menjalani tes bakat. Tentu saja, bakat setiap orang adalah rahasia, dan sekte kami tidak akan mengoreknya. Hal ini hanya akan menguji secara kasar tingkat bakat dan membangkitkan bakat atribut secara bersamaan. Jika bakatmu tidak memadai, jika kamu tidak memiliki bakat atribut apapun, kamu harus kembali. Setelah mendengar itu, sekelompok orang yang tadinya melihat-lihat dengan rasa ingin tahu tiba-tiba terkejut dan kehilangan minat sama sekali. Ekspresinya pun menjadi tegang. Hanya Lin Xuan yang tetap acuh tak acuh. Dari 9 orang di sini, dialah yang memiliki bakat paling besar. Jika dia tidak memenuhi syarat, maka harapan orang lain akan semakin kecil. Tidak perlu khawatir. Saat itu, dia sedang mengamati sekelilingnya, mencoba menemukan target yang cocok untuk ditiru. Sayangnya, sebagian besar orang yang datang dan pergi di sini tampaknya adalah murid-murid yang datang hari ini, dan tidak satu pun dari mereka memiliki sifat-sifat yang dapat dibandingkan dengan dirinya. Tak perlu diragukan lagi, ini layak untuk ditiru. Tak lama kemudian, Zhao Kuxin memimpin semua orang masuk ke aula utama. Lin Xuan dan 9 orang lainnya disuruh menunggu di barisan paling belakang. Zhao Kuxin berdiri di sisi aula utama dan mengamati. Di sisi aula utama, ada beberapa pengurus lain, seperti Zhao Kuxin, yang baru saja kembali dari menangani urusan perekrutan. Pak Zhao, bagaimana hasil panennya? Apakah Anda menemukan bibit yang bagus? Seorang diaken parubaya memandang Zhao Kuxin dan bertanya sambil tersenyum. Liu Kuan, bukankah kau hanya mengajukan pertanyaan yang tidak penting? Kota Qingyu hanyalah kota kecil, bakat hebat apa yang mungkin bisa dihasilkannya? Seorang pria parubaya lainnya yang mengenakan pakaian abu-abu mencibir. Itu belum tentu benar. Kali ini, saya benar-benar menemukan bakat yang menjanjikan. Zhao Kuxin terkekeh dan berkata dengan tenang. Namun dia tidak mengatakan apapun lagi. Benarkah? Kalau begitu, saya akan memeriksanya dengan teliti. Liu Kuan tersenyum dan melirik Lin Xuan dan 9 orang lainnya. Pria parubaya berbaju abu-abu itu juga mendengus dingin dan mengalihkan pandangannya ke arah yang sama. Meskipun kekuatan Zhao Kuxin tergolong rata-rata di antara para pelayan, wawasannya sangat tajam. Jika seseorang menganggap bakat yang menjanjikan itu bagus, kemungkinan besar mereka tidak buruk. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahu mereka berdua. Para diaken lainnya melakukan hal yang sama. Tanpa sepengetahuan Lin Xuan, karena ucapan Zhao Kuxin, beberapa diaken memperhatikan dirinya. Saat itu, dia sedang mengamati seluruh aula. Aula utama sangat luas, dengan perabotan yang sedikit. Terdapat 3 meja di depan mereka. Di 2 meja sebelah kiri, terdapat bola kristal seukuran kepala di masing-masing meja. Di belakang setiap meja duduk seseorang yang berpakaian seperti Zhao Kuxin. Mereka seharusnya menjadi pelayan yang bertanggung jawab untuk menguji kekuatan bakat dan membangkitkan bakat atribut. Orang yang paling kanan bertugas mencatat. Di dalam aula utama, ada cukup banyak hal yang layak untuk ditiru. Sebagai contoh, 3 diaken yang bertugas, dan beberapa murid baru yang sedang diuji. Mata Lin Xuan berbinar, dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ding! 500 poin energi terpakai, penyalinan berhasil, diperoleh talenta atribut kayu hijau tingkat rendah. Ding! 500 poin energi terpakai, penyalinan berhasil, diperoleh talenta ilmu pedang tingkat rendah. Petik 2 petik 2. Dia menghabiskan puluhan ribu poin energi untuk meniru semua bakat yang dia kagumi dari aula utama. Setelah memilih untuk menggunakannya, arus hangat samar mengalir melalui tubuhku. Lalu aku melihat panel atribut kosong di depanku. Dia memiliki kelima elemen bakat, ditambah bakat dalam ilmu pedang. Itu sudah cukup. Mata Lin Xuan memancarkan ekspresi kepuasan.
Tes-tes tersebut dilanjutkan satu per satu. Kekuatan bakat, 2,5 gelar, tidak memenuhi syarat. Tidak ada bakat atribut, tidak digunakan. Petik 2 petik 2. Setelah meniru bakat tersebut, Lin Xuan juga mengamati tes bakat yang ada di depannya. Dia dengan cepat menemukan polanya. Untuk dianggap memenuhi syarat, seseorang harus memiliki setidaknya kekuatan bakat level 3, ditambah bakat atribut tingkat rendah. Ini cukup menantang. Paling banyak, 30% orang akan lulus ujian tersebut. Tak usah dikatakan lagi, Sekte Liu Yun memiliki 12 prefektur bawahan, dan setiap prefektur utama merekrut 30 orang. Setiap prefektur memiliki 20 kota kecil di bawah yurisdiksinya, dan setiap kota merekrut 10 orang. Secara total, ada hampir 3.000 orang. Sekalipun Sekte Awan Mengalir itu kuat, mereka tidak perlu merekrut begitu banyak murid dari luar. Tentu saja, sebagian besar dari mereka akan tereliminasi. Setelah memikirkan semua ini, Lin Xuan mulai mengerti. Tiba-tiba, terjadi keributan di depan. Lin Xuan juga menoleh setelah mendengar suara itu. Kemudian mereka melihat seorang pemuda berjubah brokat berdiri di depan, wajahnya penuh kesombongan, telapak tangannya menempel pada bola kristal pertama. 5 riak menyebar di dalam bola kristal. Majulah selangkah dan letakkan telapak tangan Anda di atas bola kristal berikutnya. Di dalam bola kristal, sebuah bola api, embusan angin, dan bola cahaya keemasan berkelebat, 3 fenomena luar biasa, semuanya mempesona dalam kecemerlangannya. Seketika itu, aula menjadi riuh. Astaga, tingkat bakat 5. Luar biasa, masih ada 3 talenta atribut lagi. Dan nilainya tidak buruk, kan? Apakah mereka termasuk di antara murid-murid baru kita yang paling berbakat? Petik 2 petik 2. Kerumunan orang berdiskusi di antara mereka sendiri, memandang pemuda berjubah brokat itu dengan sangat takjub. Zhang Tao, dengan tingkat bakat 5, memiliki atribut api merah tingkat menengah, atribut angin kencang tingkat menengah, dan atribut logam tajam tingkat rendah. Dia memenuhi syarat. Hal itu diumumkan oleh Diaken yang bertanggung jawab atas tes tersebut. Bagus, minggir dulu untuk sementara. Nilai ujianmu seharusnya membuatmu memenuhi syarat untuk menjadi calon murid luar. Diakon lainnya memujinya. Terima kasih, Diakon. Pemuda berbaju brokat itu menjawab, berjalan ke samping dengan ekspresi angkuh, dan sedikit mengangkat dagunya. Sepertinya tak satu pun dari murid-murid di lapangan itu yang layak diperhatikan olehnya. Bab 30 Kejutan. Aku tidak menyangka akan mendapatkan keuntungan sebesar ini. Tatapan Lin Xuan juga tertuju pada Zhang Tao, kilatan sekilas di matanya. Pihak lainnya memiliki bakat yang cukup besar, sehingga layak untuk diusahakan. Namun, jarak mereka cukup jauh, lebih dari 10 meter. Kita harus menunggu sebentar. Tes berlanjut. Tingkat kelulusan masih kurang dari 30%, yang membuat Chen Yu, Wu Qili, dan yang lainnya merasa gugup. Hasil tes luar biasa seperti yang diraih Zhang Tao tidak pernah muncul lagi. Proses pengujiannya juga sangat cepat. 10 menit kemudian, mereka hampir sampai di barisan orang-orang di depan Lin Xuan. Zhang Tao juga berada dalam jarak 10 meter dari Lin Xuan. Tatapan Lin Xuan menyapu mereka. Suara mendesing. Nama, Zhang Tao. Tingkat kultivasi, tahap menengah dari alam pembukaan apertur. Bakat, bakat kultivasi tingkat atas. Bakat kekuatan tingkat menengah, bakat kecepatan tingkat rendah, bakat atribut angin kencang tingkat menengah, bakat atribut api merah tingkat menengah, bakat atribut logam tajam tingkat rendah. Seni bela diri, tubuh perunggu tingkat 3, tingkat tinggi, keberhasilan kecil kaki awan terbang tingkat 3, tingkat menengah, keberhasilan kecil, langkah awan roh tingkat 3, tingkat rendah, keberhasilan kecil. Harta pribadi, tidak ada. Kemudian, Lin Xuan melirik ketiga Diaken itu dan mengangguk sedikit. Panel atribut ketiga karakter ini tidak kalah mengesankan dari milik Zhao Kuxin, bahkan sedikit lebih baik. Ini tidak boleh dilewatkan. Lin Xuan segera mengambil keputusan. Ding, 10.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh bakat kultivasi tertinggi. Ding, 1.000 poin energi terpakai, penyalinan berhasil, diperoleh talenta atribut api merah tingkat menengah. Petik 2 petik 2. Dalam sekejap mata, puluhan ribu poin energi dihabiskan untuk menyalin semua harta karun yang diincar Zhang Tao dan ketiga Diaken tersebut. Pilih untuk digunakan. Ding,
Selamat, tuan rumah, atas kenaikanmu ke tingkat kultivasi tertinggi. Ding, selamat, pembawa acara, atas kenaikan Anda ke talenta atribut Sharp Metal tingkat menengah. Petik 2 petik 2. Setelah serangkaian arus hangat mengalir melalui tubuhnya, Lin Xuan merasa kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Aku menatap ke ruang kosong itu. Suara mendesing. Sistem replikasi tingkat dewa. Pembawa acara, Lin Xuan. Ranah, tahap awal ranah akupuntur. Bakat kultivasi tingkat atas. Bakat tingkat menengah kekuatan, kecepatan, ilmu pedang saber, bakat atribut tingkat menengah logam tajam, kayu hijau, air berat, api merah, tanah tebal, angin kencang. Seni bela diri, teknik api emas tingkat menengah. Peringkat 5, keberhasilan kecil teknik pedang api merah tingkat menengah. Peringkat 5, keberhasilan kecil teknik penghancur giok tingkat menengah. Peringkat 5, keberhasilan kecil tinju pemecah emas tingkat rendah. Peringkat 5, keberhasilan besar. Penyeberangan melayang tingkat rendah. Peringkat 5, keberhasilan besar. Poin energi, 160.000. Ruang pribadi, 21. Melihat panel atribut yang kosong di depannya, mata Lin Xuan menunjukkan kepuasan. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 4 sekte utama kerajaan Changyuan, mereka telah mencapai kemajuan seperti itu dalam waktu kurang dari sehari. Pilihan yang dia buat memang tepat. Lin Xuan, sekarang giliranmu. Tepat saat itu, suara Lin Yun terdengar dari belakang. Melihat Lin Xuan tampak linglung, Lin Yun menyenggolnya dan membisikkan sebuah pengingat. Lin Xuan kemudian tersadar, ternyata tim sebelumnya sudah selesai melakukan pengujian, dan sekarang giliran mereka. Sebagai pemenang kompetisi besar kota Qingyu, secara alami produk ini menempati peringkat pertama dan menjadi yang pertama menjalani pengujian. Lin Xuan kemudian melangkah maju. Di sisi kiri aula utama, tatapan Zhao Kuxin juga bergeser, ekspresi penuh antisipasi terlintas di wajahnya. Meskipun dia telah menyaksikan kekuatan bertarung Lin Xuan dalam kompetisi dan tahu bahwa bakat Lin Xuan tidak buruk. Namun kita tidak tahu persis seberapa tingginya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melihatnya. Jika bakat Lin Xuan cukup tinggi untuk menjadi calon murid luar, dia bahkan mungkin akan menerima hadiah. Ini juga merupakan hadiah tambahan yang diberikan oleh Sekte Awan Mengalir untuk misi perekrutan murid ini. Di sampingnya, para diaken lainnya, termasuk Liu Quan, juga melihat ke arah yang sama dengan Zhao Kuxin. Mereka sebelumnya telah mendengar dari Zhao Kuxin bahwa dia telah menemukan bakat yang menjanjikan. Apakah ini dia? Mereka ingin melihat seberapa bagus sebenarnya bakat yang menjanjikan ini. Sementara itu, keributan para diaken menarik perhatian ketiga diaken yang bertugas mengawasi ujian tersebut, serta Zhang Tao. Keempatnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Lin Xuan. Di bawah pengawasan semua orang, Lin Xuan meletakkan telapak tangannya di atas bola kristal pertama di sebelah kiri. Seketika itu juga, riak mulai menyebar di dalam bola kristal. 1 putaran, 2 putaran, 4 putaran, 5 putaran. Namun, hal itu belum berhenti. Suasana di lapangan langsung menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada bola kristal itu. Jantungku berdebar kencang. Jenius lainnya dengan tingkat bakat 5. Cara semua orang memandang Lin Xuan kini benar-benar berbeda. Ada perasaan kagum, iri hati, dan kekaguman. Tapi bukan itu saja. Sesaat kemudian, semua orang di lapangan menatap dengan mata terbelalak tak percaya. Kemudian, setelah 5 lingkaran riak, bola kristal mulai menelusuri lingkaran ke-6. Selain itu, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Kendaraan itu tiba-tiba berhenti setelah menyelesaikan 6 putaran. Menatap 6 lingkaran konsentris riak di dalam bola kristal, semua orang di lapangan menatap dengan mata terbelalak tak percaya. Lapangan itu benar-benar sunyi. Semua orang terkejut. Butuh beberapa tarikan napas sebelum dia perlahan sadar kembali. Seketika, suara-suara terkejut terdengar di udara. Kerumunan itu pun bergemuruh. Astaga, apa aku salah lihat? Tingkat bakatnya sudah mencapai 6 derajat. Bukan hanya itu, ini adalah kesempurnaan dari 6 kesempurnaan. Sepertinya orang ini adalah jenius nomor 1 di antara murid-murid baru kita tahun ini. Ya, tingkat bakat Zhang Tao yang 5 derajat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang ini. Petik 2 petik 2. Kerumunan orang mulai berdiskusi. Mata mereka tertuju pada Lin Xuan, semuanya dipenuhi dengan keterzenjingan. Pada ujian sebelumnya,
bakat wudhu sudah sangat luar biasa, menjadikannya seorang jenius dan memberinya tempat sebagai calon murid luar. Gelar ke-6 praktis tidak ada. Hasil tes Lin Xuan kini telah melonjak ke tingkat ke-6, bahkan mencapai tingkat kesempurnaan ke-6. Bagaimana? Mungkin mereka tidak sangat terkejut. Di samping aula utama, para diaken juga sangat terkejut dan tercengang di tempat kejadian. Barulah ketika suasana di lapangan menjadi meriah, saya tersadar kembali. Liu Quan menatap Zhao Kuxin dengan ekspresi rumit, menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum getir. Ini dia talenta menjanjikan yang kau bicarakan, kan? Dia benar-benar berbakat, dan kemampuanmu dalam menemukan bakat masih setajam biasanya. Para diakon lainnya juga mengangguk berulang kali. Saya sangat menghormati Zhao Kuxin. Bahkan kepala pelayan berjubah abu-abu yang sebelumnya tidak setuju dengan Zhao Kuxin mengubah sikapnya dan menyampaikan ucapan selamat. Saudara Zhao, selamat. Zhao Kuxin tampak bingung, mengangguk tanpa sadar, lalu memaksakan senyum dan menjawab dengan santai. Melihat Lin Xuan yang tidak jauh darinya, dia juga sangat terguncang. Meskipun dia telah menyaksikan kekuatan luar biasa Lin Xuan selama kompetisi besar kota Qingyu dan tahu bahwa bakat Lin Xuan tidak buruk. Namun, yang mengejutkan saya, hasil tes menunjukkan bahwa skornya sangat tinggi. Hal itu jauh melebihi ekspektasinya. Perlu dicatat bahwa tingkat bakat 5 derajat sudah mewakili tingkat jenius kelas 1, dan seseorang memiliki potensi untuk memasuki sekte dalam. Di masa depan, setidaknya ia akan mencapai tingkat kemampuan sebagai pelayan yang sama seperti ayahnya, dan bahkan mungkin mencapai hal-hal yang lebih besar lagi. Kekuatan talenta tingkat ke-6 jauh lebih tinggi. Pada dasarnya, di masa lalu, setiap orang yang diuji dan menemukan tingkat bakat 6 derajat memiliki peluang bagus untuk menjadi murid sejati.